Selamat pagi teman-teman, apa kabar semua? Ketika bikin video ini saya sedang ada di kosan. Semoga teman-teman mendengarkannya pun ada di rumah gitu ya. Tidak di luar di rumah karena nanti akan mengundang penyakit datang ke dirinya teman-teman. Nah, ini adalah bab baru. Setelah kemarin kita belajar pemerintah daerah, kita belajar bab baru tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, isi materinya sendiri akan banyak bahas tentang lembaga negara, teman-teman. Sebenarnya ya gitu ya. Tapi saya tidak akan bahas lagi karena di SMP teman-teman sudah pernah bahas. Tapi akan saya bahas secara fungsi gitu ya, secara fungsi dari lembaga negaranya. Nah, kita langsung aja ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah sama-sama tahu bahwa negara ini tuh dalam membuat kebijakan gitu ya, dalam membuat kebijakan yang isinya panjang gitu ya. Nah, kebijakan ini dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang macam presiden gitu ya, macam presiden, macam DPR gitu ya, macam apa namanya kementerian gitu ya, dan berbagai lembaga negaranya lainnya. Tapi apakah hanya mereka teman-teman, hanya mereka nih yang membuat kebijakan gitu ya? Apakah hanya mereka yang menginisiatifkan dalam pembuatan kebijakan, atau hanya mereka yang mempengaruhi di dalam pembuatan kebijakan di negara ini? Tentu tidak gitu ya. Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena kalau mereka doang bisa jadi negara ini adalah jadi negara yang otoriter. Kayak gitu ya teman-teman. Oleh sebab itu kita akan mempelajari siapa aja sih selain yang saya sebutkan tadi nih. Selain saya sebutkan tadi siapa aja sih yang mereka mempengaruhi atau menginisiatifkan di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat di dalam negara ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, saya akan mulai. Saya akan mulai konsepnya. Konsepnya disebut sebagai sistem politik teman-teman gitu ya. Sekali lagi konsepnya disebut sebagai sistem politik. Apa sih sistem politik gitu ya? Sistem politik itu bisa disebut sebagai sistem besarnya negara. Sistem besarnya negara. Kayak gitu ya. Atau bahasa lainnya sistem politik ini adalah sistem interaksi tulisan saya jelek sekali ya, sistem interaksi masyarakat gitu ya, sistem interaksi masyarakat dalam struktur politik gitu ya, dalam struktur politik gitu ya. Jadi untuk mencapai apa? Untuk mencapai keutuhan nasional gitu ya. Jadi sekali lagi sistem politik itu apa sih? Bisa disebut sebagai sistem besarnya negara. Wah, negara ini punya sistem, disebutnya sebagai sistem politik gitu ya. Terus sistem politik dapat dikategorikan lagi adalah sistem interaksi masyarakat gitu ya, karena ada yang berinteraksi di sana ketika bikin kebijakan. Misalnya kebijakan UN, apakah guru setuju, murid setuju, pemerintah setuju gitu ya. Nah, ada struktur politiknya nih, ada DPR, presiden gitu ya, ada masyarakat di bawahnya dan sebagainya. Tujuannya apa? Sistem politik ini semua adalah untuk mencapai keutuhan nasional. Jadi dari sistem politiknya sendiri sudah jelas kira-kira ya teman-teman ya, pengertian sistem politik gitu ya. Jadi ngomongin soal soal interaksi masyarakat di dalam pemerintahan untuk mencapai keutuhan nasional. Nah, sistem politik di Indonesia sendiri kebagi jadi dua. Ada yang disebut sebagai infrastruktur politik, ada yang disebut sebagai suprastruktur politik. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya ke tadi sistem politik itu terbagi jadi dua, yaitu suprastruktur politik dan juga infrastruktur politik. Pembeda keduanya apa sih? Mudah teman-teman. Kalau suprastruktur politik ya, suprastruktur politik itu ngomongin soal lembaga resmi suatu negara ya, kayak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi ngomongin soal lembaga resmi negara. Kalau lembaga resmi berarti dia ada di UUD 1945. Jadi itu lembaga-lembaga yang ada di UUD 1945 kayak presiden, DPR, MPR, MK, KY. Mereka itu disebut sebagai suprastruktur politik. Nah, kalau mereka sendiri konsepnya adalah dari top gitu ya, dari top ke bottom gitu ya, dari top ke bottom. Jadi mereka bikin kebijakan untuk masyarakat di bottom di sini. Jadi mereka semua ini disebutnya sebagai top position. Kalau masyarakat gitu ya, masyarakat disebut sebagai bottom position. Jadi mereka bikin kebijakan dari atas ke bawah gitu ya. Itu disebut sebagai suprastruktur politik. Nah, kalau infrastruktur politik itu kebalikannya gitu ya. Kalau ini lembaga resmi, kalau ini adalah lembaga masyarakat dia.
Jadi masyarakat sendiri bikin atau berinisiatif untuk membangun lembaga tersebut. Nah, sistem mereka itu adalah kebalikannya gitu ya. Jadi dari apa namanya? Dari top. Kalau tadi dari top ke bottom, panahnya adalah ke bawah. Kalau ini top dari bottom ke top, panahnya ke atas. Jadi masyarakat yang di sini, masyarakat itu menyampaikan aspirasinya gitu ya. Jadi inisiatifnya dari masyarakat. Kita pengen bikin kebijakan agar meniadakan UN nih. Nah, inisiatif berarti dari siswa kepada di top sana, kepada menteri pendidikan, kepada presiden dan sebagainya. Itu disebut sebagai infrastruktur politik, dan itu adanya adalah inisiatif masyarakat. Jadi kalau suprastruktur politik sekali lagi inisiatifnya adalah negara sendiri. Karena disebut sebagai lembaga resmi, ada di UUD 1945. Kira-kira sudah jelaskah sampai sejauh ini teman-teman? Kalau sudah, saya akan coba jelaskan lebih detail tentang infrastruktur politik gitu ya. Karena kalau suprastruktur politik tidak perlu dijelaskan gitu ya. Jelas nih, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya akan jelaskan coba tentang infrastruktur politik gitu ya. Saya akan menjelaskan infrastruktur politik. Nah, teman-teman, sebenarnya begini. Ini infrastruktur politik nih, nggak perlu ada. Kalau apa? Kalau suprastruktur politiknya kerjanya benar, gitu ya. Kerja benar, gitu ya. Mereka tidak korupsi, gitu ya. Mereka tidak korupsi, gitu ya. Mereka tidak bikin kebijakan yang sewenang-wenangnya, tidak manfaatin fasilitas negara dan sebagainya. Sebenarnya ini nggak perlu nih. Kan masyarakat sebenarnya nggak perlu capek-capek toh. Masyarakat sudah bayar pajak, masyarakat sudah berkontribusi bahkan juga di dalam keikutsertaannya. Tapi malah disuruh harus tetap menyampaikan aspirasinya. Kenapa? Karena ini kerjanya nggak benar nih. Suprastrukturnya ini kerjanya nggak benar. Oleh sebab itu, masyarakat akhirnya berinisiatif. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan sekali lagi, kenapa perlu ada infrastruktur politik? Karena kita negara demokrasi. Gitu ya. Demokrasi kan katanya menitik beratkan kepada kebebasan di dalam masyarakat gitu ya teman-teman ya. Saya akan coba jelaskan tentang infrastruktur politik. Apa sih gitu ya infrastruktur politik? Yang pertama adalah partai politik. Gitu ya. Yang pertama adalah partai politik. Apa sih partai politik? Ya. Jadi kurang lebih apa sih partai politik? Partai politik sendiri adalah sekelompok manusia yang terorganisir dengan tujuan mengisi kekuasaan di pemerintah. Ini yang disebut sebagai partai politik gitu ya. Pertanyaan paling penting adalah mengapa harus ada parpol? Gitu ya. Mengapa sih harus ada parpol kayak gitu ya? Karena parpol sendiri memang ada di undang-undang gitu ya, ada di peraturan negara, dibuat namanya undang-undang parpol. Undang-undang partai politik. Jadi parpol tuh wajib ada. Kenapa? Karena parpol dianggap sebagai sarana resmi bagi masyarakat yang mau kemana, yang mau ke pemerintahan gitu ya. Itu yang disebut sebagai parpol gitu ya. Jadi kalau teman-teman, saya pengen membangun negara ini ya, saya pengen bikin peraturan ini suatu saat nanti ya, teman-teman masuk parpol nih gitu. Teman-teman masuk parpol, karena parpol sendiri memang caranya seperti itu. Misalnya jadi anggota DPR ya ikut partai politik gitu ya. Teman-teman mau jadi presiden ya harus dari partai politik gitu ya. Teman-teman mau jadi pejabat-pejabat di pemerintah yang mempengaruhi ya ikut partai politik gitu ya. Walaupun tidak semua harus di partai politik, tapi partai politik adalah kendaraan utama gitu. Adalah kendaraan utama ya. Itu yang pertama adalah parpol ya gitu ya. Saya lanjut, yang kedua adalah kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan sama kelompok penekan ini bareng sebenarnya gitu ya. Saya coba jelaskan dulu ya. Ini barang sebenarnya gini. Saya bikin dalam bentuk tabel gitu ya. Saya bikin dalam bentuk tabel. Ada namanya kelompok penekan dan namanya kelompok kepentingan. Ya, kalau kelompok penekan teman-teman gitu ya.
Kalau kelompok penekan itu lebih kepada tugasnya bantuin orang lain, gitu ya. Tugasnya bantuin orang lain. Kalau kelompok kepentingan tugasnya bantuin anggotanya, gitu ya. Tugasnya bantuin anggotanya. Jadi terbalik nih. Kalau kelompok penekan tugasnya bantuin orang lain, kalau kelompok kepentingan tugasnya bantuin anggotanya. Kalau kelompok penekan dia mau masuk ke pemerintahan, Kalau kelompok kepentingan mereka cuma mau menyampaikan tuntutan, gitu ya, menyampaikan tuntutan. Jadi kalau misalnya nih mau bikin undang-undang pendidikan gitu ya, agar meniadakan UN. Nah ya udah, cuma saranin aja, kami pengen ada UN. Mau siapa yang ngurus terserah. Yang penting kita pengen ada UN. Nah itu kelompok kepentingan tuh. Tapi kalau kelompok penekan enggak. Kalau misalnya kita pengen meniadakan UN, yuk ikut yuk bikin dalam peraturannya. Ikut dalam pemerintahannya. Berarti kamu adalah kelompok penekan. Jadi contoh paling membedakan seperti itu sebenarnya antara kelompok penekan dan kepentingan. Paling mudah begini sebenarnya. Saya coba jelaskan lagi ya. Paling mudah bedanya kelompok penekan dan kepentingan begini teman-teman. Kalau kelompok Kalau kelompok kepentingan gitu ya. Kelompok kepentingan itu biasa didasarkan atas kesamaan ya, kesamaannya bisa profesi, ya kesamaannya bisa hobi, gitu ya, kesamaannya bisa status, gitu ya. Profesi misalnya guru, ada organisasi namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah ini kayak saya nih, saya ikut dalam PGRI nih. Nah ini nih isi organisasinya ngapain? Isi organisasinya cuma minta pemerintah untuk memperhatikan nasib guru, gitu ya. Terus kalau nasib lain kayak misalnya pekerja taman, pekerja jalanan, ya kami nggak akan peduli. Kenapa? Karena itu bukan tugas kami sebagai PGRI. Nah itu disebut sebagai kelompok kepentingan teman-teman, gitu ya. Kayak status misalnya kamu bikin komunitas siswa se-Indonesia, gitu ya. Terus kamu bikin menuntut kebijakan untuk meniadakan UN, gitu ya. Terus ya udah, itu aja tuntutan kamu. Gitu ya. Terus kalau nanti kayak sekarang lagi rame gitu ya, corona, apakah kamu akan menuntut gitu ya di dalam di dalam komunitas siswa Indonesia? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya dengan komunitas siswa Indonesia. Nah, itu disebut sebagai kelompok kepentingan, gitu ya. Jadi itu kurang lebih tentang kelompok kepentingan. Tapi kalau kelompok penekan beda. Ya, kalau kelompok penekan begini. Kalau penekan itu mereka biasanya adalah sekali lagi mereka akan membantu orang-orang di luar circle mereka, di luar anggota mereka. Jadi bahasa gampangnya bahkan adalah mereka itu tugasnya bantuin masalah orang lain, gitu ya. Bantuin masalah orang lain. Jadi contoh namanya ada lembaga bantuan hukum, gitu ya, LBH. Ini tugasnya siapa? Ini isinya pengacara, gitu ya. Isinya orang-orang yang pinter di bidang hukum. Lalu harusnya kalau mereka pinter di bidang hukum, harusnya mereka adalah kalau mereka ada masalah mereka ngurusin diri sendiri. Tapi enggak. LBH ini tugasnya bantuin siapa? Bantuin masyarakat yang nggak mampu untuk bayar pengacara, gitu ya. Mereka bantuin masyarakat yang nggak mampu untuk bayar pengacara, gitu. Jadi kalau masyarakat nggak mampu ya ke LBH aja. Jadi mereka ibaratnya adalah mengerjakan sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama mereka masalah tersebut, tapi masalah tersebut akan mereka kerjakan. Jadi itu beda kelompok penekan sama kepentingan. Kalau kelompok kepentingan sekali lagi dia akan ngurusin yang memang jadi bidangnya dia, gitu ya. Kayak kamu suka basket, lalu kamu nuntut pemerintah bikin lapangan basket, ya udah, itu kelompok kepentingan. Kamu bikin komunitas basket, gitu ya. Kamu bikin komunitas apalagi komunitas menggambar, terus kamu mau minta pemerintah menyediakan ruang menggambar di publik di area, gitu ya. Ya itu kepentinganmu itu. Gitu. Terus kalau ada orang lain yang butuh lapangan bola, ya kamu nggak usah urusin, gitu. Karena itu bukan bidangmu, itu bukan kepentinganmu. Kurang lebih seperti itu ya.
Nanti kalau nggak jelas langsung tanyakan ya teman-teman ya, kira-kira gitu ya. Terus yang keempat adalah, udah mau terakhir nih, cepat. Yang keempat adalah media komunikasi politik. Ini mereka ini siapa sih media komunikasi politik? Media komunikasi politik ini ada disebut sebagai penyalur informasi yang benar bagi masyarakat, gitu ya, yang benar bagi masyarakat. Karena tidak semua berita itu benar. Sekali lagi, karena tidak semua berita itu benar. Nah, ini adalah fungsi dari media komunikasi politik, menyampaikan yang benar tentang pemerintah. Pemerintahnya memang misalnya korupsi, gitu ya. Ya memang kebenarannya korupsi, gitu ya. Jangan akhirnya diputar-balikan. Mereka tidak korupsi, mereka seperti ini, mereka seperti ini. Itu adalah fungsi media komunikasi politik. Bentuknya gitu ya. Bentuknya bisa TV, koran gitu ya. Sekarang lagi yang rame medsos atau web bentuknya, atau yang lagi rame lagi podcast gitu ya, dalam bentuk berita, YouTube dan sebagainya gitu ya. Itu media menyampaikannya gitu ya, kayak yang Kompas, Tempo, Detik.com. Nah, itu mereka media komunikasi politik. Tapi sayangnya sekali lagi, tidak semua media komunikasi politik tuh harusnya netral. Tapi tidak semua sekarang mereka netral gitu ya. Contohnya sekarang apa sih? Metro punya siapa gitu ya? Metro punya siapa? Metro punyanya Surya Paloh, pendukung Pak Jokowi gitu ya. TV One punya siapa gitu ya. Terus Kompas TV punya siapa? Udah ketahuan tuh mereka yang harusnya netral tapi ternyata tidak netral. Sangat disayangkan sih kayak gitu ya. Lalu yang terakhir, masuk ke terakhir adalah tokoh politik. Siapa sih tokoh politik gitu ya? Tokoh politik sendiri dapat dikatakan sebagai orang-orang atau individu yang erat kaitannya dengan pemerintah, entah gitu ya, ataupun dia memang fokus di pemerintah itu disebut sebagai tokoh politik. Misalnya saya ngomong tentang politik gitu ya, apakah saya dapat dikatakan sebagai tokoh politik? Enggak gitu ya, karena saya nggak fokus amat dalam pemerintahan, kecuali saya sering muncul di TV gitu ya, atau saya pengurus partai, atau saya pernah ada di pemerintahan gitu ya. Nah, itu saya disebut sebagai tokoh politik gitu. Bahkan kadang-kadang tokoh politik ini omongannya bisa mempengaruhi. Contoh siapa yang paling terkenal tokoh politik sekarang adalah Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno ini sebagai mantan wakil gubernur, mantan calon wakil presiden. Nah, ini Pak Sandiaga dapat dikategorikan sebagai tokoh politik gitu ya. Jadi memang individu-individu yang dia fokus concern di dalam pemerintahan. Ya, dari saya sudah selesai. Ya, dari saya sudah selesai teman-teman. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan langsung tanya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.